Dok, saya masih cinta istri saya, tapi tubuh saya tidak bisa lagi. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diri saya sendiri. Saya merasa seperti bukan pria lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama para pria usia 60 tahun ke atas. Saya Dr. Muhammad Dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, dan saat ini Anda sedang mendengarkan Hidup Sehat 365 Podcast, yang dikhususkan untuk kesehatan pria usia matang dan lanjut usia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting namun sering diabaikan, kejantanan pria di usia emas. Apakah benar kemampuan seorang pria untuk mencintai pasangannya secara utuh menurun hanya karena umur? Ataukah ada hal-hal kecil yang tampaknya sepele? Namun sesungguhnya menggerogoti kekuatan itu sedikit demi sedikit. Saya ingin mengajak Anda menyimak dengan hati terbuka karena saya akan memaparkan fakta ilmiah berdasarkan jurnal kesehatan terbaru dibarengi pengalaman nyata dari pasien saya sendiri, Pak Jafar. Beliau bukan satu-satunya pria yang merasa kehilangan gairah kekuatan dan kepercayaan diri. Ratusan pria lain juga mengalami hal serupa bahkan ketika mereka merasa sehat secara umum. Dan dalam banyak kasus penyebabnya bukan penyakit kronis atau kurang olahraga, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, makanan ringan. Ya, satu genggam kacang yang setiap hari disantap sambil duduk santai di ruang tamu ternyata bisa mengandung racun alami memicu peradangan, bahkan menurunkan produksi hormon testosteron. Tapi jangan khawatir, saya tidak hanya akan menunjukkan apa yang salah, tapi juga menawarkan solusi yang nyata. Ada jenis kacang tertentu yang justru bisa menjadi penyelamat yang membantu menjaga vitalitas, memperkuat otot, memperlancar sirkulasi darah ke organ penting pria, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur serta daya ingat. Bapak Ibu jangan malu atau merasa sendiri. Keintiman di usia lanjut adalah hak semua pasangan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki, memperkuat, dan memulihkan keharmonisan rumah tangga. Saya telah melihat banyak pasien yang berhasil bangkit kembali hanya dengan mengubah camilan hariannya. Ingat, tidak semua kacang diciptakan sama. Beberapa memang berbahaya, tapi yang lain bisa menjadi sahabat setia tubuh kita. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa makanan tertentu bisa meningkatkan kadar testosteron alami, memperkuat jaringan otot, bahkan menjaga stabilitas emosi dan rasa percaya diri. Hari ini kita tidak hanya bicara tentang makanan, kita bicara tentang martabat, tentang peran seorang suami, dan tentang kemampuan kita untuk tetap mencintai dan dicintai. Jangan biarkan satu genggam kecil kacang merampas kebahagiaan besar dalam hidup Bapak. Maka dari itu, saya mengajak Anda menyimak dengan penuh perhatian. Karena apa yang akan kita bahas bisa menjadi titik balik dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Di akhir episode nanti, saya juga akan memberi panduan praktis kacang. Apa yang perlu dihindari, kacang apa yang layak dikonsumsi, dan bagaimana cara memilihnya secara bijak. Sekali lagi, selamat datang di Hidup Sehat 365. Tempat di mana kesehatan pria lansia menjadi prioritas utama, bukan sekadar usia, tapi kualitas hidup di usia lanjut. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan jenis kacang pertama yang paling sering ditemui di meja makan keluarga Indonesia, kacang tanah. Kecil, gurih, dan sering dianggap sehat karena alami. Tapi tahukah Bapak Ibu di balik kelezatannya, kacang tanah menyimpan bahaya tersembunyi bagi pria usia lanjut. Kacang tanah sangat rentan terkontaminasi oleh aflatoksin, sejenis racun dari jamur Aspergillus flavus. Menurut penelitian dalam Journal of Food Protection 2005, aflatoksin dapat merusak fungsi hati secara perlahan. Ketika hati terganggu, produksi hormon pria, terutama testosteron, ikut menurun. Hasilnya, gairah melemah, kemampuan untuk bersama pasangan terganggu, dan alat vital pria tidak lagi responsif seperti dulu. Belum selesai, kacang tanah juga mengandung omega 6 dalam jumlah tinggi. Jika tidak diimbangi dengan omega 3, omega 6 dapat memicu peradangan kronis pada pembuluh darah termasuk yang menuju ke organ penting pria. Ini berarti aliran darah menjadi tidak lancar, reaksi menurun, dan keintiman menjadi sulit. Saya hampir setiap sore ngemil kacang tanah, Dok. Awalnya saya pikir itu pilihan sehat. Tapi sekarang saya paham kenapa tubuh saya sering lemas meski tidak sakit. Terima kasih Pak Jafar.
apa yang Bapak alami juga dirasakan banyak pria lainnya. Seringkali kita tidak sadar bahwa camilan harian bisa jadi penyebab utama melemahnya vitalitas. Selain itu, jika Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin kacang tanah, juga bisa menjadi pengganggu. Vitamin K yang terkandung di dalamnya dapat mengurangi efektivitas obat tersebut, meningkatkan risiko perdarahan atau sebaliknya, menyebabkan pembekuan darah tidak terkendali. Bahkan jika kacang tanah diolah menjadi selai kacang, risikonya semakin tinggi. Sebagian besar selai kacang di pasaran telah dicampur dengan gula tinggi garam dan minyak trans. Kombinasi ini dapat merusak pembuluh darah kecil termasuk di sekitar organ vital dan memperburuk kondisi pria lansia. Kita perlu bijak memilih apa yang masuk ke tubuh kita. Ingatlah bahwa apa yang tampak kecil sederhana atau bahkan sehat di mata masyarakat belum tentu baik untuk kondisi tubuh kita yang sudah menua. Mulai sekarang saya akan lebih hati-hati, Dok. Mungkin saya akan mengganti kacang tanah dengan pilihan lain yang lebih aman untuk usia saya. Langkah bijak Pak Jafar. Kesadaran adalah awal dari perubahan. Saya yakin dengan niat baik dan sedikit pengetahuan Bapak Ibu, semua bisa membuat keputusan yang lebih tepat demi menjaga kehormatan kesehatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sekali lagi, kami sangat menanti cerita dan pendapat Anda di kolom komentar. Mari saling menguatkan berbagi ilmu dan memperluas keberkahan melalui diskusi yang sehat dan sopan. Jika Anda suka dengan episode ini, mohon tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang insya Allah penuh manfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Bapak dan Ibu serta memberi kekuatan untuk terus mencintai dengan sepenuh hati di usia yang penuh hikmah. Sekarang kita masuk ke kacang kedua yang sering dianggap kelas atas karena harganya lebih mahal dan teksturnya lembut, kacang mete. Banyak pria usia lanjut menjadikannya camilan favorit. Tapi tahukah Bapak Ibu kacang mete bisa menjadi pencuri kekuatan dari dalam tubuh diam-diam dan perlahan? Kacang mete mengandung oksalat dalam jumlah tinggi. Senyawa ini mengikat kalsium di dalam usus dan membuat tubuh tidak bisa menyerapnya secara optimal. Menurut Journal of Nutrition 2003, oksalat berlebih dapat menyebabkan defisiensi kalsium yang berdampak langsung pada kesehatan tulang, terutama tulang panggul punggung bawah dan kaki. Ketika tulang-tulang ini melemah, postur tubuh menjadi tidak stabil, mudah lelah saat berdiri lama, dan sulit menopang gerakan. Ketika ingin bersama pasangan secara intim, banyak pasien saya mengeluh, "Dok, saya masih ingin dekat dengan istri, tapi badan cepat goyah." Dulu saya pikir kacang mete itu paling sehat, Dok. Tapi sekarang saya sering nyeri punggung dan cepat capek padahal tidak banyak aktivitas. Itu pengalaman yang sangat umum, Pak Jafar. Selain kalsium yang terhambat, kacang mete juga memiliki indeks glikemik yang relatif tinggi. Ini berarti ketika dimakan dalam jumlah cukup gula darah bisa melonjak cepat. Tubuh pun merespons dengan menghasilkan insulin dalam jumlah besar yang dalam jangka panjang dapat menurunkan kadar testosteron. Penurunan hormon ini berdampak besar gairah, menurun otot menyusut, dan kepercayaan diri ikut merosot. Dan jika itu tidak cukup, oksalat dari kacang mete yang tidak dibuang oleh ginjal bisa mengendap menjadi batu ginjal. Menurut American Journal of Kidney Diseases 2004, batu ginjal lebih sering terjadi pada pria usia lanjut dengan konsumsi oksalat tinggi. Jadi, walaupun kacang mete terlihat mewah dan enak, ia bisa mencuri dari dalam tulang hormon dan ketahanan pria. Terutama bagi bapak yang memiliki riwayat diabetes, nyeri punggung, atau masalah ginjal, kacang mete harus dikonsumsi dengan sangat bijak. Satu lagi hal kecil tapi penting yang sering dilupakan, tekstur kacang mete yang licin dan melengkung. Bagi pria lansia yang giginya sudah tidak kuat atau memiliki masalah menelan kacang mete, bisa meningkatkan risiko tersedak. Saya pernah menerima pasien lansia yang harus dilarikan ke IGD karena tersedak kacang mete saat ngemil malam hari. Kita seringkali lupa bahwa di usia lanjut, semua sistem tubuh sudah tidak sekuat dulu, termasuk saluran pencernaan dan pernapasan. Apa yang dulunya terasa ringan dan mudah dikunyah, kini bisa jadi bahaya tersembunyi. Wah, saya pernah juga, Dok. Hampir tersedak waktu makan buru-buru. Sekarang saya jadi lebih hati-hati. Terima kasih Pak Jafar, itu pengingat yang sangat baik.
Dengan sedikit kewaspadaan dan informasi yang tepat, kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengevaluasi kembali isi toples camilan di rumah. Apakah kacang mete masih menjadi pilihan utama setiap sore? Mungkin ini saat yang tepat untuk menggantinya dengan jenis kacang yang lebih aman dan mendukung kesehatan pria usia lanjut. Komentar dan pengalaman pribadi Bapak Ibu sangat kami tunggu. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang risiko dari kacang mete. Apakah ada alternatif camilan sehat yang biasa Anda konsumsi? Sekarang, kita masuk ke kacang ketiga yang bentuknya kecil elegan dan sering dipakai dalam salad atau makanan barat, kacang pinus. Banyak orang menyebutnya camilan sehat. Tapi di balik ukurannya, yang mungil kacang pinus menyimpan potensi bahaya besar bagi pria usia lanjut. Pertama, kacang pinus dapat mengganggu efektivitas berbagai jenis obat. Menurut studi dalam British Journal of Clinical Pharmacology 2011, lebih dari 60% obat yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah kolesterol, bahkan obat kejantanan, bisa terganggu jika dikonsumsi bersamaan dengan kacang pinus. Akibatnya, obat tidak bekerja maksimal, tekanan darah bisa melonjak, dan reaksi tubuh saat keintiman jadi tidak optimal. Saya minum obat kolesterol tiap malam, Dok. Kalau kacang ini ganggu obat saya, benar-benar harus berhenti. Betul Pak Jafar. Kita sering tidak sadar bahwa makanan kecil seperti kacang bisa memperburuk kondisi medis. Dan itu belum semuanya. Kacang pinus juga bisa menyebabkan kondisi yang disebut pine mouth syndrome. Sebuah efek aneh yang membuat mulut terasa pahit dan seperti logam selama beberapa hari setelah mengonsumsinya. Menurut laporan dalam Environmental Health Perspectives 2010, kondisi ini dapat menurunkan nafsu makan, membuat tubuh lemas, dan mempercepat penyusutan otot saat otot menyusut tubuh menjadi lebih lemah. Dan pada pria lansia, kondisi ini berdampak langsung pada vitalitas dan kemampuan menjaga hubungan intim yang sehat. Banyak yang menyangka mereka hanya lelah atau stres, padahal penyebabnya bisa jadi hanya dari camilan kacang pinus yang dikira sehat. Dan yang sering terlewat, kacang pinus sangat mudah teroksidasi. Ketika ini terjadi, ia menghasilkan radikal bebas yang merusak jaringan otak dan sendi. Hasilnya daya ingat menurun, gerakan jadi lambat, sendi terasa nyeri, dan refleks menurun saat ingin memulai keintiman. Kadang saya merasa ragu dan pikun akhir-akhir ini. Saya kira itu usia. Tapi bisa jadi karena camilan juga ya, Dok? Tepat sekali Pak Jafar. Apa yang tampak sepele seringkali justru yang paling merusak. Dan bagi pria lansia, refleks lambat atau rasa ragu saat ingin memulai keintiman bisa menurunkan kepercayaan diri secara drastis. Belum selesai, karena bentuknya kecil dan licin, kacang pinus bisa tersangkut di tenggorokan. Bagi pria yang memiliki mulut kering atau gigi tidak lengkap, risiko tersedak sangat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas mendadak, bahkan serangan jantung jika tidak ditangani cepat. Mari kita evaluasi bersama. Apakah kacang pinus masih rutin disimpan di rumah? Apakah kita menganggap kecil itu selalu aman? Setelah kita membahas 3 jenis kacang yang dapat mengganggu kesehatan pria, kini saatnya kita beralih ke kabar baik, kacang penyelamat. Kita mulai dengan almond, kacang kecil berwarna krem yang ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk pria usia lanjut. Pertama, almond sangat kaya akan kalsium dan magnesium. 2 mineral ini berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang, terutama di bagian panggul dan punggung bawah. Menurut Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2012, pria usia di atas 60 tahun yang rutin mengonsumsi makanan tinggi magnesium memiliki risiko patah tulang yang jauh lebih rendah. Dalam konteks hubungan suami istri, tulang panggul yang kuat membantu pria tetap stabil saat berdiri, bergerak, dan menjaga postur selama momen keintiman. Banyak pasien saya mengaku merasa lebih percaya diri karena tidak lagi mudah goyah. Saya mulai rutin makan almond mentah setiap pagi, Dok. Rasanya ringan, tapi badan terasa lebih tegak dan seimbang. Luar biasa, Pak Jafar. Dan bukan hanya itu, almond juga mengandung protein nabati dalam jumlah cukup tinggi. Protein ini membantu menjaga dan memperbaiki jaringan otot, sesuatu yang sangat penting
karena pria lansia cenderung mengalami penurunan massa otot secara alami. Selain itu, almond juga kaya akan lemak tak jenuh tunggal. Lemak sehat ini berperan dalam menurunkan kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Aliran darah yang lancar adalah kunci utama untuk fungsi alat vital pria. Menurut American Heart Association, mengonsumsi almond secara rutin membantu menjaga elastisitas pembuluh darah termasuk pembuluh yang menuju organ vital. Ini berarti pria bisa mendapatkan kembali kekuatan dan reaksi alami tanpa harus bergantung pada obat. Tak kalah penting, almond juga mengandung vitamin E antioksidan kuat yang membantu menjaga kesehatan otak, memperkuat daya ingat, dan mendukung kestabilan emosi. Semua ini sangat penting agar pria tetap fokus dan terhubung secara emosional dengan pasangan saat momen intim. Saya sering mengatakan bahwa almond bukan sekadar camilan, tapi senjata alami untuk mempertahankan kehormatan pria. Satu genggam kecil almond panggang tanpa garam setiap hari cukup untuk memberi perubahan nyata. Dan jangan lupa, selain dikonsumsi langsung, almond juga bisa ditambahkan ke dalam oatmeal salad atau smoothies pagi. Yang penting adalah konsistensi, bukan kuantitas berlebihan. Satu genggam per hari sudah cukup untuk membangun fondasi kesehatan pria yang kuat di usia 60 ke atas. Bagaimana dengan Bapak Ibu di rumah? Apakah Anda sudah mencoba mengonsumsi almond secara rutin? Silakan tulis di kolom komentar pengalaman Anda. Klik like jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang insya Allah berguna untuk kehidupan Bapak Ibu sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah almond, mari kita bahas kacang kedua yang sangat luar biasa bagi kesehatan pria lansia, walnut, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kacang kenari. Bentuknya menyerupai otak manusia, dan ternyata memang manfaat utamanya adalah untuk otak dan fungsi sistem saraf. Walnut kaya akan omega-3 nabati dan polifenol. Kedua zat ini bekerja bersama untuk memperkuat koneksi antar sel otak dan menjaga kestabilan sinyal dari otak ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria. Menurut studi dari Journal of Nutrition, Health and Aging 2011, pria usia lanjut yang rutin mengonsumsi walnut memiliki daya ingat dan konsentrasi yang lebih baik. Ini penting karena ketika otak kita responsif dan tajam gairah, dan reaksi tubuh pun tetap hidup. Banyak pria usia 60 plus yang mengeluhkan rasa gugup, kurang fokus, bahkan tidak mampu menikmati momen bersama pasangan karena merasa pikiran tidak nyambung. Kadang saya duduk diam tapi pikiran kemana-mana, Dok. Setelah rutin makan walnut, saya merasa lebih tenang dan tidak mudah lupa. Alhamdulillah, Pak Jafar, selain untuk otak, walnut juga mendukung fungsi kejantanan secara langsung. Ini karena walnut mengandung L-arginin, asam amino yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide NO. NO ini melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke organ penting pria. Hasilnya, reaksi alami tubuh jadi lebih kuat dan bertahan lama. Menurut International Journal of Impotence Research 2014, konsumsi walnut selama 12 minggu membantu meningkatkan fungsi organ pria secara signifikan tanpa efek samping. Walnut juga mengandung melatonin alami. Zat ini membantu pria usia lanjut yang sering sulit tidur atau terbangun tengah malam untuk kembali tidur dengan nyenyak. Tidur yang cukup akan menyeimbangkan hormon, mengurangi stres, dan menjaga kestabilan emosi. Tak hanya itu, walnut juga memperkuat koordinasi tubuh dan sistem saraf pusat. Gerakan jadi lebih terkontrol, postur tubuh lebih stabil saat ingin dekat dengan pasangan. Hal sederhana tapi sangat berdampak bagi rasa percaya diri pria. Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah kandungan antioksidan dalam walnut yang sangat tinggi. Antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh, termasuk sel otak dan saraf. Dengan mengonsumsi walnut secara rutin, pria lansia bisa menjaga kejernihan pikiran sekaligus memperlambat proses penuaan alami. Dan kabar baiknya, walnut juga membantu menjaga keseimbangan gula darah dan kolesterol. Sebuah studi dari Diabetes Metabolism Research and Reviews 2010 menunjukkan bahwa konsumsi walnut secara teratur membantu mengurangi resistensi insulin, yang artinya walnut juga baik untuk pria lansia yang memiliki riwayat diabetes ringan.
Jadi satu jenis kacang walnut bisa mendukung otak, organ vital, kualitas tidur, otot saraf, dan bahkan kestabilan metabolik. Cukup konsumsi 5-7 butir walnut setiap hari tanpa garam sebagai bagian dari rutinitas pagi atau sore. Hindari walnut yang telah diasinkan atau dicampur gula agar manfaatnya tetap maksimal. Insya Allah, perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar dalam hubungan bapak dan ibu dengan pasangan tercinta. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu? Apakah walnut sudah menjadi bagian dari camilan sehat harian Anda? Sekarang kita bahas kacang ketiga yang juga merupakan penyelamat alami bagi pria usia lanjut, pistachio. Bentuknya kecil, berwarna hijau cerah, dan punya rasa khas yang ringan namun kaya manfaat terutama untuk sirkulasi darah dan kestabilan emosi. Pertama, pistachio mengandung kalium alami yang sangat tinggi. Kalium ini membantu menetralkan efek natrium dalam tubuh dan menurunkan tekanan darah secara alami. Menurut Hypertension Journal 2012, konsumsi pistachio 2 kali sehari selama 1 bulan terbukti menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Apa kaitannya dengan kejantanan pria? Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama terganggunya aliran darah ke organ vital. Ketika tekanan darah stabil, pembuluh darah menjadi lebih lentur dan aliran ke organ menjadi lancar. Ini penting untuk reaksi alami tanpa bantuan obat. Saya punya tekanan darah tinggi, Dok. Tapi sejak rajin makan pistachio tanpa garam, saya merasa lebih stabil dan tidak cepat lemas. Alhamdulillah, Pak Jafar. Pistachio memang istimewa. Selain kalium, pistachio juga kaya akan arginin, asam amino yang membantu produksi nitric oxide. Nitric oxide ini berfungsi memperlebar pembuluh darah dan mendukung sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk ke organ pria. Pistachio juga mendukung penglihatan, sesuatu yang sering dilupakan. Mengandung lutein dan zeaxanthin, 2 antioksidan yang menjaga makula retina tetap sehat. Dengan penglihatan yang tajam, pria bisa tetap fokus dan percaya diri saat bersama pasangan. Tak hanya itu, pistachio mengandung vitamin B6 dalam kadar tinggi. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kestabilan hormon dopamin dan serotonin, 2 hormon kunci yang memengaruhi mood dan rasa percaya diri. Menurut studi dari Nutritional Neuroscience 2016, kekurangan vitamin B6 berhubungan langsung dengan peningkatan risiko kecemasan pada pria lansia. Dengan emosi yang lebih tenang, pria bisa menikmati momen tanpa tekanan. Dan secara tidak langsung ini memperkuat koneksi emosional dengan pasangan. Dan yang menarik, pistachio juga bisa menjadi latihan ringan untuk koordinasi tubuh. Membuka cangkangnya, mengunyah perlahan itu bukan sekadar makan, tapi juga menjaga refleks halus tangan, mata, dan mulut tetap aktif. Hal ini sangat penting di usia lanjut agar koneksi saraf tetap terjaga. Saya sering sarankan pada pasien lansia untuk menjadikan momen ngemil pistachio sebagai bagian dari rutinitas sore hari sambil membaca atau berbincang dengan pasangan. Aktivitas kecil ini ternyata bisa memperkuat kebersamaan sekaligus menenangkan pikiran. Tapi ingat, pilihlah pistachio yang belum diberi garam dan tidak dipanggang dengan minyak tambahan. Pilih versi panggang kering tanpa tambahan apapun agar manfaatnya tidak berkurang. 1 genggam kecil per hari, sekitar 20 biji sudah cukup untuk mendukung sirkulasi emosi, penglihatan, dan refleks pria lansia. Jangan tunggu gejala muncul. Mulailah dari hal kecil yang bisa memberikan perubahan besar dalam hidup Anda dan pasangan. Bagaimana Bapak Ibu di rumah? Apakah Anda sudah mencoba menambahkan pistachio ke dalam camilan harian Anda? Dulu saya hanya makan kacang karena rasanya enak. Sekarang saya sadar pilihan kecil seperti itu ternyata berdampak besar untuk tubuh dan hubungan saya dengan istri. Terima kasih Pak Jafar atas kejujuran dan semangatnya. Cerita Bapak menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk peduli terhadap kesehatan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa membuat keputusan yang lebih baik mulai hari ini. 1 genggam kecil kacang bisa menjadi penguat cinta, bukan pengikis harga diri. Maka bijaklah memilih. Jangan biarkan camilan harian menjadi penyebab tubuh melemah di saat kita ingin semakin dekat dengan pasangan. Saya ingatkan kembali, informasi ini tidak menggantikan konsultasi medis langsung. Jika Bapak sedang menjalani pengobatan rutin, punya riwayat diabetes, hipertensi,
atau penyakit jantung, mohon konsultasikan dulu sebelum mengganti pola makan. Silakan bagikan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Kacang mana yang paling sering Anda konsumsi? Apakah Anda termasuk yang perlu menghindari atau justru sudah rutin makan kacang penyelamat? Klik like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari Hidup Sehat 365. Bapak Ibu kita semua menginginkan masa tua yang tidak hanya panjang umur tapi juga penuh kualitas. Kualitas dalam hal fisik yang kuat, mental yang jernih, dan hubungan yang tetap hangat dengan pasangan. Hal ini tidak datang begitu saja, tetapi dibangun dari pilihan-pilihan kecil sehari-hari, termasuk dari apa yang kita konsumsi. Jika kita bisa mengganti satu jenis camilan saja dari yang merusak menjadi yang memperkuat, itu sudah merupakan langkah besar. Langkah sederhana seperti memilih almond ketimbang kacang tanah walnut dibanding mete atau pistachio daripada kacang pinus bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak hanya mendengarkan tapi juga mengambil tindakan. Ajak pasangan Anda berdiskusi, lihat kembali isi dapur atau meja camilan di rumah. Jadikan perubahan ini sebagai proyek kebersamaan bukan hanya demi kesehatan, tapi demi menjaga cinta dan kehormatan di usia yang penuh hikmah ini. Dan jika Bapak Ibu merasa konten ini memberi manfaat, silakan bagikan juga ke keluarga atau sahabat yang mungkin memerlukan. Ilmu yang dibagikan insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kesehatan bukan warisan, tapi investasi. Semakin dini, kita mulai semakin besar hasil yang kita rasakan nanti. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga diri, mencintai dengan utuh, dan tetap menjadi pasangan terbaik bagi satu sama lain hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan kasih sayang kepada seluruh hamba-Nya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad. Berkat penjelasan dan keramahan beliau yang penuh semangat, saya menjadi lebih memahami banyak hal tentang kesehatan. Saya seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, kini merasa lebih sadar dan mampu merawat diri dengan lebih baik. Atas nama para penonton saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.